wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Allah berfirman, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Karunia Allah itu meliputi semua nikmat. Karunia Allah itu berupa ilmu. Karunia Allah itu berupa harta. Dan Allah memberikan ancaman dengan siksaan yang pedih bagi siapa saja yang merahasiakan ilmu. Sehingga merahasiakan ilmu itu juga diharamkan. Tidak berbeda. Apakah ilmu ini yang bisa membimbing dia ke jalan akhirat, atau ilmu itu yang membimbing dia supaya dia memiliki skill untuk mempertahankan kehidupan. Karena itu semuanya harus disertai dengan ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada bainahuma fa'alaihi bil ilmi. Bagi orang yang ingin sukses hidup di dunia supaya dia berilmu. Bagi orang yang ingin sukses hidup di akhirat supaya dia berilmu. Bagi orang yang ingin sukses bahagia dunia akhirat supaya dia berilmu. Begitu juga nikmat Allah itu berupa berbagi kebajikan. Dia mengajarkan ilmu karena mengajarkan ilmu itu merupakan suatu kewajiban. Tentunya dengan cara yang cermat, dengan cara yang tepat. Lalu karunia Allah yang meliputi semua nikmat itu juga berupa wasilah. Apapun wasilah yang untuk melakukan suatu amal perbuatan. Jadi segala sesuatu di alam ciptaan ini memiliki perantara. Itu sudah menjadi sunnatun ilahiyah. Maka perantara ini merupakan salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya seseorang dia menguasai perantara itu agar dia bisa melakukan perbuatan yang tepat, melakukan perbuatan yang benar, tidak melakukan perbuatan yang salah. Wa qala ba'dul ulama, innal ghaniyya idza katama ghinahu wa taqatara amama an-nasi faqad fa'ala muharraman. Wastadalla bi hadhihi al-ayah wa bi qawlihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa fil hadits idza an'ama Allah 'ala 'abdin ni'matan ahabba an yara athara ni'matihi 'alaihi. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang kaya yang merahasiakan kekayaannya dan dia berpura-pura sebagai seorang fakir di hadapan manusia, maka dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak terpuji, dia enggan berbuat baik. Sehingga perbuatan itu dosa. Perbuatan itu tidak dibenarkan. Bahkan perbuatan itu diharamkan. Dengan alasan apa? Dengan alasan firman Allah wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Jadi orang kaya yang berpura-pura menjadi orang fakir di hadapan manusia itu merahasiakan karunia Allah.
maka orang itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siyama ba'da qaulihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu bersyukur. Kamu bersyukur. Kamu artinya berprestasi. Kamu menceritakan kepada pihak yang lain. Kamu mengajak kepada pihak yang lain agar supaya pihak yang lain itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan apabila Allah memberi nikmat kepada seseorang maka dia senang melihat pengaruh atau dampak positif dari nikmat yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala berjanji memberikan pahala kepada orang-orang yang diberi nikmat. Agar orang-orang yang diberi nikmat ini memberikan pengaruh yang baik, memberikan pengaruh yang positif. Dia menciptakan kebajikan, mewujudkan kebajikan. Karena dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan ahabba an yara athara ni'matihi 'alaihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka Allah senang melihat pengaruh atau dampak positif dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Karena nikmat itu harus disyukuri. Wa liqaulihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu bersyukur. Nikmat ini dia syukuri dan dia berusaha untuk mewujudkan kebajikan sehingga memiliki dampak yang positif, semuanya menjadi baik. Allah berfirman wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Siyaqul ayat yadullu ala anna al-murada bil kafirina huna alladzina katamu fadlallahi wa ni'matihi. Susunan kata dari ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud orang-orang kafir bagi mereka yang merahasiakan karunia Allah adalah kufur nikmat. Bukan berarti dia kafir karena menolak konsep ketuhanan. Karena dia tidak percaya bahwa di alam ciptaan ini ada Tuhan yang wajib disembah. Bukan begitu yang dimaksudkan. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh ayat tersebut wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Itu adalah orang-orang yang kafir nikmat, orang-orang yang kafir karena merahasiakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Itu artinya kufur nikmat. Wa ala hada anil Imam Musa bin Ja'far anil Imam Musa bin Ja'far as-Sadiq alaihi salam annahu qala التحدث بنعم الله شكر وترك ذلك كفر. وفي الآية السابعة من سورة إبراهيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Setelah kita menjelaskan bahwa orang yang merahasiakan karunia Allah itu adalah kufur nikmat, lalu penjelasan dari Al-Imam Musa
bin Ja'far Al-Kadhib alaihi salam, beliau berkata, at-tahaddatsu bi ni'amillahi syirk, at-tahaddatsu bi ni'amillahi syukrun, wa tarku dzalika kufrun. Menceritakan nikmat Allah itu perbuatan syukur. Dan meninggalkannya, tidak menceritakan nikmat Allah itu adalah perbuatan kufur nikmat. Jadi artinya seseorang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus berprestasi, dia harus beramal, dia harus menciptakan keluarganya, masyarakatnya menjadi baik. Itu artinya bersyukur. Tapi apabila dia merahasiakan nikmat tersebut, maka itu merupakan perbuatan tercela, perbuatan yang tidak terpuji, atau yang dinamakan dengan kufur nikmat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi seorang hamba, dia selalu diberi fasilitas, selalu diberi karunia, selalu diberi nikmat oleh Allah berupa kehidupan, maka itu harus disyukuri. Dia harus menjadi orang yang taat. Dia taat kepada hukum-hukum Allah, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka itu merupakan arti dari perbuatan syukur. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Seseorang ketika tidak bersyukur, dia mendapatkan problem, dia mendapatkan masalah, maka masalah itu akan berkembang. Masalah itu akan menjadikan rumit dan sulit. Tetapi ketika dia bersyukur, jika dalam keadaan susah, dia bersabar. Jika dia diberi nikmat, maka dia tidak bersuka cita berlebihan sehingga dia melakukan perbuatan salah dan dosa. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Lanjut ayat itu, surat An-Nisa ayat 38. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya kepada manusia. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah serta kepada hari kemudian. Singkat kata, bagi orang yang membelanjakan hartanya karena ingin dipuji, riya'an linnas. Begitu juga bagi orang yang kikir, maka keduanya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang riya dan orang yang tidak beriman, keduanya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keduanya itu tidak percaya kepada Allah. Orang yang riya tidak berharap pahala, tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga orang yang tidak beriman. Dia tidak percaya dengan janji-janji Allah. Maka keduanya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang lebih buruk keadaannya adalah orang yang kafir. Nah, memang dia tidak beriman, dia tidak percaya dengan semua apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.